Saudara, hari ini polisi gelar rekonstruksi kasus penganiayaan berat dan penyekapan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Rekonstruksi dihadiri pihak jaksa penuntut umum serta kuasa hukum dari kedua belah pihak. Direktorat Perlindungan Perempuan, Anak, dan Perlindungan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat melakukan rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat. Tersangka Taufik Hidayat digiring ke gedung Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat. Lokasi tersebut akan menjadi tempat rekonstruksi. Rekonstruksi dilakukan setelah sebelumnya polisi telah menggelar sejumlah pra-rekonstruksi. Dalam rekonstruksi ini melibatkan 6 tempat kejadian perkara. Siap rekod? Siap rekonfig. Siap ya. Pak Putih. Pak. Pik mau pakai baju. Udah masuk itu udah selesai buat. Tunggu lagi jam 11. Berarti ini di 4 tempat ya? 6 tempat kalau rekonstruksi hari ini? Hari ini rekon 6 tempat ya berarti ya? Ini tertutup atau terbuka? Buka rekonnya. rekon pokoknya di dalam tertutup atau terbuka ini. Orang tua korban hadir. Nanti kuasa hukum yang hadir. Polda Jawa Barat melakukan rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat. Lalu saudara, bagaimana jalannya rekonstruksi hari ini? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, dan juru kamera Reza Pratama. Selamat siang, Vida. Bisa Anda jelaskan seperti apa jalannya rekonstruksi hari ini? Lintang, hari ini rekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Jabar ini berlangsung secara tertutup dan dilangsungkan di Mapolda Jawa Barat, tepatnya di Gedung Perlindungan Perempuan dan Anak atau di Gedung Dir PPA dan juga PPO Polda Jawa Barat. Tadi kami pantau sejak pukul 8, Lintang dan juga saudara, ini tersangka Taufik Hidayat ini sudah digiring ke gedung PPA dan juga PPO untuk persiapan rekonstruksi. Kami juga pantau kehadiran dari sejumlah pihak yang dilibatkan dalam reka ulang adegan dari kasus penyekapan dan juga penganiayaan berat yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat kepada YTR, begitu ya, Lintang dan juga saudara. Dan tadi yang kami pantau hadir ini adalah kuasa hukum dari kedua belah pihak, baik itu dari tersangka Taufik Hidayat maupun dari korban YTR, lalu juga ada dari kejaksaan, diantaranya ini adalah Asisten Pidana Umum atau Aspidum Kejaksaan, begitu ya, dan juga ada 3 kejaksaan lainnya, diantaranya adalah jaksa peneliti dan juga jaksa dari Kabupaten Bandung. Selain itu tadi kami pantau juga LPSK ini juga hadir, begitu ya, dan juga Komnas Perempuan, serta yang juga hari ini hadir untuk menyaksikan langsung proses reka adegan yang dilakukan, gitu ya, dalam rekonstruksi yang melibatkan tersangka hari ini adalah kedua kakak atau kedua saudara kandung korban yang terdiri dari kakak korban dan juga adik korban yang tadi juga hadir di Mapolda Jawa Barat. Rekonstruksi hari ini Lintang dan juga saudara memang dijadwalkan berlangsung pada pukul 9, namun memang hingga saat ini, begitu ya, ini waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 11. Kami pantau ini masih belum berlangsung karena memang rekonstruksi ini dilakukan di salah satu ruangan di gedung Dir PPA dan juga PPO. Kalau kami pantau dari baik itu pihak kejaksaan dan juga kuasa hukum ini masih berada di luar ruangan tersebut. Tadi juga kami pantau dari tim Inavis ini juga sudah menyerahkan atau menyerahkan, begitu ya, sejumlah alat pendukung untuk rekonstruksi begitu hari ini ke dalam gedung PPA dan juga PPO, namun memang hingga kini kami awak media ini masih menunggu. Tentunya tidak banyak hal yang bisa kami tunjukkan, begitu ya, dalam proses rekonstruksi hari ini karena memang rekonstruksinya berlangsung tertutup. Untuk itu kami menunggu nanti keterangan dari kepolisian dan juga kuasa hukum, baik itu dari kuasa hukum tersangka maupun kuasa hukum dari korban, begitu ya, usai nanti rekonstruksi hari ini selesai dilakukan. Memang Lintang dan juga saudara, hari ini rekonstruksinya ini dilakukan untuk mereka ulang adegan dari kasus penyekapan dan juga
penyiksaan begitu atau penganiayaan berat begitu ya di 6 TKP yang sudah ditemukan oleh penyidik. Lintang. Vida, dijadwalkan pukul 9 tapi hingga kini belum juga dimulai rekonstruksinya. Apakah ada informasi apa yang jadi fokus rekonstruksi oleh pihak kepolisian? Ada berapa adegan yang nanti akan diperagakan? Tidak banyak hal yang bisa diberikan dari pihak kepolisian kepada kami awak media, Lintang dan juga saudara. Tapi memang yang jadi fokus ini adalah penyesuaian hasil penyidikan, baik itu keterangan dari para saksi, baik itu saksi korban maupun saksi-saksi lainnya terkait kasus penyekapan dan juga penganiayaan berat terhadap korban YTR oleh tersangka Taufik Hidayat. Terkait berapa adegan yang kemudian ini akan diperagakan oleh tersangka begitu ya, ini juga lah yang masih kami tunggu. Tentunya masih menunggu dari proses tersebut. Namun yang pasti, Lintang dan juga saudara, dugaan pasal yang menjerat tersangka Taufik Hidayat kalau dari pihak kepolisian ini adalah selain tentunya penyekapan dan juga penganiayaan, ini adalah penganiayaan terencana dan juga dugaan kekerasan, pasal kekerasan seksual. Inilah yang nanti kita akan lihat, Lintang dan juga saudara, apakah ada tambahan pasal lainnya dan bagaimana proses rekonstruksi yang hari ini dilakukan. Lintang. Baik, kita akan nantikan hasil dari rekonstruksi hari ini. Vida Alatas dan Reza Pratama melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Saudara, sebelum ditangkap, tersangka penganiayaan dan penyekapan Taufik Hidayat sempat mendatangi rumah dinas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung. Deddy berharap proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan efek jera dengan menjatuhkan hukuman maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. Inilah rekaman kamera pemantau saat Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan perempuan di Bandung, mendatangi rumah dinas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Deddy Mulyadi mengatakan Taufik datang pada dini hari, ingin bertemu dirinya dan mengaku siap dipenjara. Dalam kasus ini, Deddy berharap agar proses hukum berjalan profesional, transparan, dan memberikan efek jera dengan menjatuhkan hukuman maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, harapannya hukuman maksimalnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Apabila nanti di pengadilan terbukti dia melakukan penyekapan, dia melakukan penculikan, dia melakukan tindak pidana kekerasan yang berakibat pada cacat permanen seumur hidup, ya dia harus merasakan itu apa yang dirasakan oleh korban. Seumur hidup itu atau hukuman mati? Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya Polda Jawa Barat menetapkan Taufik sebagai tersangka dan menahannya setelah penyidik menemukan bukti kuat adanya tindak pidana perampasan kemerdekaan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR. Penyidik mengungkap kekerasan terhadap korban terjadi sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Selama kurun waktu tersebut, korban diduga mengalami penyiksaan berulang hingga menyebabkan kondisi fisiknya memprihatinkan. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis, yaitu pasal 446 dan pasal 451 KUHP tentang perampasan kemerdekaan dan penganiayaan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.